Well, hello there. Are you happy? Seminggu kemarin ngapain aja? Selamat datang di series terbaru saya, Vlog Mengejar Mimpi, di mana teman-teman bisa ngikutin aktivitas-aktivitas saya yang bisa ngebantu saya ngejar mimpi saya. Apa aja mimpinya? Nanti teman-teman tahu sendiri. Nah, vlog ini tuh terinspirasi dari weeklyvlog.id, weekly vlognya Panji Pragiwaksono. Mungkin kalau teman-teman yang ngikutin Bang Panji pasti udah tahu lah. Kalau misalkan beliau kan ngikutin aktivitasnya di New York, sementara saya di Indonesia, orang yang lagi nganggur sampai dapat pekerjaan, sampai settle istilahnya mah. Jadi yuk, saya pengen ngebuktiin aja kalau misalkan walaupun nganggur, saya bisa ngelakuin yang saya suka sambil ngejar mimpi saya. Saya tuh sempat buat versi kayak gini juga di pas Hari Raya Idul Fitri kemarin. Kalau misalkan teman-teman penasaran, bisa lihat aja langsung. Ada di pojok kiri atas harusnya. Tapi itu masih berantakan banget sih. Semoga saya bisa belajar terus ngebuat yang lebih rapi. Dimulai dari series ini. Jadi hari Senin tanggal 3 kemarin tuh hari saya dimulainya agak telat, sekitar jam 8-an awal minggu. Berarti kan memang harusnya agak excited lah walaupun nganggur. Saya beberes kamar dulu. Kayak biasa beberes tempat tidur, terus nyapu tipis-tipis aja, yang penting biar kamarnya itu enak lah gitu. Karena hari Senin saya ada plan dan ya harus dimulai sama hal yang oke lah. Udah nih, udah beres. Hari Senin tuh saya biasanya ngupload ini konten kalender selama seminggu ke depan gitu kan. Jadi itu setiap hari Senin saya tuh ada habit buat ngasih tahu, kayak ngasih announcement konten kalender, konten apa aja yang bisa yang bakal saya kasih ke teman-teman semua itu hari Senin. Nah, udah ngasih konten kalender, saya udah tahu nih mau konten apa aja yang mau saya upload. Berarti kan waktunya buat ngedit. Waktunya buat ngedit konten selama seminggu ke depan. Sebenarnya sih ngeditnya tuh nggak lama dan nggak ribet juga, karena memang saya udah syuting di seminggu sebelumnya. Jadi itu rumusnya, saya syuting di minggu sebelumnya, saya ngedit di hari Minggu atau hari Senin, short ya, konten yang pendek-pendek, terus upload buat seminggu ke depan. Itu temanya pada minggu kemarin tuh soal alasan dan soal perubahan. Udah gitu aja sih, simpel aja. Hari Senin pagi saya lanjut buat study plan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, saya tuh ada hobi buat belajar bahasa. Kenapa belajar bahasa? Karena ya kenapa enggak? Pertanyaannya, kenapa Anda enggak belajar bahasa? Saya tuh dapat quotes dari guru saya pas SMK, namanya tuh Miss Dava. Miss Dava tuh bilang kenapa kita tuh penting banget belajar bahasa Inggris. Beliau tuh bilang gini, the reason why English so important because English is international language. So wherever we go, whatever we do is related with English, right? Gitu kata Miss Dava. Dan itu tuh masih ngena di saya. Cuman saya tuh nggak belajar bahasa Inggris, walaupun Inggris saya di level yang biasa-biasa aja gitu ya, yang buat konvers sehari-hari. Saya tuh belajar bahasa Spanyol karena saya pengen nge-improve aja sih bahasa ini. Saya tuh udah tahu, udah ada kepengen belajar bahasa Spanyol dari tahun 2022 kan gitu. He estado aprendiendo español por 2 o 3 meses. Oh, really? ¿Solo? ¿Cómo? Sí, sí, Like sí. those classes o dónde? No, just by myself. Wow. No, porque me gusta idioma mucho. Sí. ¿Y dónde aprendes? ¿En internet o...? Sí, YouTube, Netflix. Oh, wow. Me gusta La Casa de Papel. Sí, la casa de papel está muy guay. Cuman tuh kayak belum ke-improve aja, masih di level A2, kayak level 2-nya beginner. Kenapa? Karena saya aja yang banyak alasan sih. Emang bahasa yang saya korbanin, karena pada saat itu saya tuh kayak kerja gila banget. Saya tuh ada kepengen beberapa bahasa sebenarnya tuh. Spanyol, Rusia, sama Arab, dan juga sign language kan, bahasa isyarat. Cuman tuh kayaknya
Kebanyakan deh. Ya udah kita mulai dari basicnya dulu aja. Once saya habitnya udah keukur, udah ketakar nih, udah oke, saya bisa improve buat belajar bahasa lain. Tapi sekarang tuh saya belajarnya bahasa Spanyol dulu. Jadi saya nonton video YouTube gitu, riset soal study plan ini karena saya mau ngawinin hobi saya belajar bahasa sama hobi saya buat ngeprompt di ChatGPT. Jadi saya tuh ngasih tahu ChatGPT terkait pengen gini, lu punya rencana nggak atau rekomendasi nggak apa aja yang harus gue lakuin selama 6 bulan ke depan. Karena tuh kepengen saya di Desember 2024 nanti itu bahasa Spanyol saya udah ke-improve jauh dari sekarang. Di sore hari ke malam hari saya ketemuan sama teman-teman SMK saya. Ketemuannya di rumah saya. Kami itu main game, main FC 24. Udah lama banget saya nggak ketemu mereka, mumpung saya masih di puncak kan, karena ya kita nggak tahu kan, itu mumpung ada waktunya aja. Jadi saya ketemu sama teman saya, walaupun kami tuh nggak ketemu berarti sekitar berapa 4 tahun, tapi koneksinya itu masih ada kan. Emang bukan soal kuantitas sih, soal kualitas. Itu hari Senin. Di hari Selasa tanggal 4-nya besok tuh saya nggak banyak sih aktivitas yang saya lakuin tuh, cuman saya ini dipotong rambut. Itu video seminggu atau 2 minggu kemarin tuh, kalau misalkan teman-teman ngegaya rambut saya beda lah sama gaya rambut yang sekarang. Kenapa saya harus dipotong rambut? Karena memang saya tuh tipe rambutnya kayak kayak ikal jabrik, pokoknya kayak bukan lurus lah, jadi kelihatan banget acak-acakannya karena memang saya aja yang malas gitu buat nata rambut saya gitu kan. Sebulan sekali saya dipotong rambut. Waktunya dipotong rambut plus saya bakal nyiapin sesuatu. Yap, bener sekali. Saya bakal ngelakuin interview pertama saya. Interview pertama saya ini tuh di bagian GRO atau di bagian Guest Relation Officer. Kebetulan tempatnya itu nggak jauh dari rumah saya sih. Hotel juga. Jadi kan oke, ini interview pertama saya dan saya harus ngasih semuanya kan. Nah, udah dipotong rambut, saya langsung gas. Saya tuh langsung gas buat riset soal ini tuh perusahaan tuh kayak gimana gitu kan. Apakah saya riset sebelum apply? Saya tahu gitu, cuma tuh nggak deep dive. Karena tuh interview tuh saya tuh harus nyiapin banyak hal gitu kan. Soalnya saya percaya kalau interview tuh it's about kita ngejual diri kan gitu. Jadi gimana cara Gusti ini buat ngejual diri agar diterima. Jadi saya riset soal perusahaan yang lebih deep dive, kayak moto perusahaan, tujuan perusahaan, apapun itu yang bisa nanti saya kasih pada saat interview. Dulu kayak riset lama banget, kayak beberapa jam gitu. Udah karena saya lumayan capek juga risetnya karena nata layar laptop. Terus ya saya ketemu juga sama teman saya lagi. Kami main FC 24 lagi sih. Lumayan ngasah skill. Terus dia pulang udah hari Selasa saya gitu sih, agak kalem aja sih, Kalau nyampe nggak kabarin. hektik hari Senin. Karena tuh saya mau nyiapin aktivitas saya di hari Selasa tuh nggak hektik gitu. Soalnya ya itu besok saya persiapan interviewnya itu jam 9 pagi. Saya udah nyiapin dari habis subuh soal berkas-berkasnya, kayak KTP saya, pas foto saya yang kayak gitu-gitu. Memang sih udah saya upload di Google Form-nya sebelum interview itu. Cuman saya kayak mau ngasih semuanya aja. Saya mau nyiapin semuanya. Jadi kayak KTP tadi, pas foto, ijazah, terus sertifikat. Saya mau kasih ke semuanya. Nah, udah saya nyiapin, saya latihan dong gitu, latihan aja gitu sama user kayak gimana nanti kalau misalkan interviewnya. Nah udah nih, saya latihan, saya berangkat sekitar jam berapa ya, jam setengah 8, jam 8 kurang gitu kan, karena kan memang mau ngeprint dulu di tempat fotokopian saya tuh berangkat interviewnya itu diantar sama mama saya. Saya tuh minta, "Mah, tolong antrin gue interview." Karena ini kayak ini aja kan, kayak orang tua yang mengantar anaknya untuk merintis karir selanjutnya gitu lah, lebay lah gitu. Emang lebay sih, cuman ya entahlah, buat saya itu kayak hal yang I don't know, it's just
You get the point, right? Interviewnya tuh dimulai sekitar jam 9-an atau hampir jam 10 gitu. Saya nunggu. Saya tuh kesel sebenarnya itu. Kesel kenapa? Karena kan kita udah tahu ya waktunya, kenapa sih masih harus ngaret gitu kan? Masih harus ditunda gitu kan? Kenapa nggak jam 9 langsung interview gitu kan? Mungkin alasannya ya kan, tapi gue banyak kerjaan. Tapi kan lo komit gitu kan. Gue udah respect nih, gue udah ada setengah jam sebelumnya, cuman ya malah ngaret. I don't know. Yang interview itu saya sama HR-nya aja, jadi sama HR aja, nggak sama user. Interviewnya itu berjalan dengan lancar banget. Bahkan tuh saya mikirnya kayak gini, standar saya ketinggian. Karena tuh saya kayak nyiapin study kasus, terus soal hotel ini yang kayak gimana. Ternyata tuh tanyainnya soal pengalaman saya aja, which tergantung bagus karena standar saya ketinggian, atau mungkin saya kurang menarik aja sih bagi mereka gitu kan. Jadi interviewnya tapi berjalannya lumayan sih, sekitar 30 menit ngobrol, terus kayak tes bahasa Inggris, terus kayak tes kepribadian yang kayak gitu-gitu. Setahu saya tuh interviewnya saya aja sih, nggak ada yang lain, karena tuh pas saya datang jam 8.36 tuh saya aja, nggak ada yang lain, dan sampai keluar pun ya udah saya aja yang masuk gitu. I don't know, apakah mungkin saya aja yang di interviewnya gitu pada jam segitu, atau memang ada yang lain gitu. Tapi ya bodo amat lah. Yang penting saya happy udah di interview dan masih harus nunggu kabar selanjutnya. Nanti saya langsung infoin juga, karena memang alhamdulillahnya saya langsung dapat kabar. Saya tuh baru interview itu sebelum zuhur sekitar jam 11-an lah gitu. Saya santai-santai. Nah, sore atau malam atau siang, saya tuh lupa, itu kan hari Rabu ya. Nah, pokoknya itulah, dari sore ke malam tuh saya shoot video buat bisa diupload di hari Kamis besok gitu. Videonya tuh soal saya marah-marah ke pekerja yang ada yang komen di video saya. Kalau misalkan teman-teman penasaran, udah ada kok videonya, udah saya upload di hari Kamis kemarin. Judulnya tuh kalau nggak salah kerja tapi darah tinggi. Udah saya upload, teman-teman bisa lihat langsung gitu. Intinya saya marah-marah. Udah hari itu selesai, saya mau tidur cepet karena besoknya saya ada jadwal interview lain. Nah, fun fact, interview ini tuh ternyata sama perusahaan yang sama yang kemarin saya resign. Cuman tuh kan kemarin saya di branch-nya kan, di hotelnya. Nah, ini tuh di bagian kantor pusatnya yang di Bandung gitu. Kenapa saya nge-apply ke sini? Karena masih ada masih ada kesamaan sama tujuan saya soal customer satisfaction. Karena kan saya tuh happy dengan adanya interaksi sama guest gitu kan, kayak guest relation gitu kan. Jadi ya kenapa nggak aja dicoba aja dulu kan gitu. Terus ya alhamdulillahnya saya undang di interview. Saya tuh seneng kalau misalkan tuh saya diundang interview, karena itu kayak achievement tersendiri nggak sih? Karena tuh sebelum diundang interview tuh kan saya ngasih banyak banget lamaran kan gitu kan, terus disortir kan gitu kan, terus yang diundang tuh ya memang yang udah lolos dari sekian ratus orang kan yang ngasih lamaran. Saya seneng kayak gitu. Terus ya itu interview online pertama saya setelah interview online pertama saya tuh tahun 2021 lah, itu yang kedua berarti kan. Jadi kayak biasa saya tuh ngasih yang terbaik, berusaha ngasih yang terbaik. Dengan cara apa? Dengan cari set soal perusahaannya lagi, terus soal job desk saya. Jadi itu saya mau interview yang kedua, maksudnya tuh interview yang lain tapi di perusahaan yang beda. Cuman ini tuh online, ini tuh interview yang kedua kalinya yang saya lakuin secara online, tapi beda posisi. Saya tuh mikir, ini kan saya emang niat banget orangnya gitu, karena saya komit kan dan saya ngehargain gitu. Saya ada webcam sebenarnya.
Saya tuh penasaran mau pakai webcam ini yang pasti hasilnya bagus banget buat standar ya, buat interview pasti bagus banget, atau saya mau pakai webcam dari laptop saya aja yang sebenarnya juga udah lumayan oke sih. Cuman saya penasaran perbedaannya itu berbeda apa sih. Daripada penasaran ya kita coba aja nggak sih. Sekarang tuh jam 8.25, interviewnya jam 10. Saya mau siap-siap dulu, terus mau latihan dikit-dikit, udah itu ya bakal dimulai sesi interviewnya. Mari kita tes ini dari webcam laptop saya kayak gini ya. Sekarang coba kita ubah ke webcamnya, webcam eksternal. Nggak beda jauh nggak sih? Ya nggak sih, nggak beda jauh nih. Ini 1, ini 2. Lebih terang yang MacBook sih. Coba kalau misalkan lampunya dinyalain. Nih, itu kulitnya yang saya lebih kayak ke greenish gitu kan. Teman-teman yang kemarin saya interview pas di bagian JRO, Guest Relation Officer, saya pakai kemeja ini juga. Dan sekarang saya juga mau pakai kemeja yang ini. Ada beberapa alasan. Karena yang pertama saya tuh kemejanya nggak punya banyak. Yang kedua tuh males aja sih, karena kan ya belum kotor. Terus yang ketiga tuh FYI 2020 bulan Februari saya tuh interview kerja dan lolos pakai kemeja ini. Jadi ya kayak bergantung ke kemeja ini aja nggak sih? Nggak sih, kemeja ini bawa memori. Jadi ya kita lihat hasilnya kayak gimana, saya keterima atau enggak. Udah nih, udah interviewnya itu berjalan dengan lancar, kayak biasa berjalan dengan lancar. Saya mau optimis aja gitu, karena kan saya udah ngasih yang terbaik gitu kan. Cuman tuh saya pribadi tuh ngebandingin ya interview kemarin sama interview yang tadi itu, yang online interview itu saya lebih optimis bisa diterima sama yang kemarin di hotel konvensional gitu. Kenapa kan? Karena saya tuh ngerasa lebih oke aja lah jalan interview. Sementara tuh yang interview yang hari Kamis itu saya ngerasa kayak saya tuh ada stutter, kayak itu kurang lancar atau kurang oke jawabannya itu soal studi kasus yang saya terima gitu kan. Jadi kalau misalkan soal optimisan ya saya tuh lebih optimis buat yang pertama sih, yang di bagian Guest Relation Officer gitu kan. Cuman ya yang penting saya udah ngasih yang terbaik. Soal kapasitas saya kan pada saat itu saya seneng lah gitu dengan pencapaian saya udah diundang interview. Enggak nih, terus interview, terus saya ngedit video yang saya marah-marah, simple, langsung upload. Terus beresnya sorean saya langsung nonton timnas yang kalah sama Irak kan 2-0. Saya biasa aja sih, nggak protes kayak gimana, karena ya udah kalah mah kalah, yang penting kan kita masih ada peluang kan, asal harus menang sama Filipina gitu kan. Terus udah itu hari Kamis berarti kan ya, hari Kamis tanggal berapa tuh, 3, 4, 5, 6, hari Kamis tanggal 6 Juni kan gitu. Oh FYI saya tuh kan last day saya tuh tanggal 5 Mei 2024 di perusahaan sebelumnya tuh. Nah tanggal 5 Juni 2024 itu interview pertama saya pas sebulan. Jadi kan itu sebuah kebetulan yang kayak cantik aja gitu kalau cocokologi mah gitu. Lalu hari Jumat berarti kan tanggal 7 saya tuh nganter mama buat check up. Kayak tes gula darah, kolesterol yang kayak gitu-gitulah gitu kan, nganter mama. Nah terus tuh dikenalin sama kakaknya temen saya, karena kan kami tuh udah ketemu yang ketemu lumayan lama lah gitu kan. Terus saya tuh kan dia tuh pakai masker, saya tuh kayak ini siapa gitu kan. Terus dikenalin ternyata tuh suaminya, kakaknya temen saya tuh tadi tuh kerja di hotel yang kemarin saya interview di hari Rabu kemarin tuh gitu kan. Terus dibilang iya mau direkomendasiin bla 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 gitu kan. Terus ketemu teman mama saya yang lain, lebih ke kayak kerabat sih. Terus
ternyata beliau juga punya kenalan di hotel yang kemarin interview, terus katanya mau direkomendasiin yang kayak gitu-gitu. Nah, udah nih, terus tuh beberapa lama kemudian tuh HR yang nge-interview saya pada hari Rabu kemarin tuh video call saya gitu kan. Saya tuh mau angkat tapi keburu dimatiin, ternyata tuh kepencet. Tadinya kepencet gitu kan. Terus saya bilang, aman kah mbak gitu, clear kah, nggak ada apa-apa kan, aman katanya tuh. Saya tuh kan di otak saya tuh kayak teng 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 gitu kan. Soalnya tuh saya udah ngasih interview yang terbaik, terus saya optimis, terus ketemu kenalan yang ada koneksi gitu kan. Terus langsung ada video call gitu kan. Kenapa kepencet? Berarti kan kalau misalkan kepencet, beliau tuh kan kayak ngelihat profil saya kan, profil WhatsApp saya kan. Gitulah. Saya seneng lah pada saat itu tuh. Terus ya mulai cocokologi kayak gitu kan. Apakah gue diterima gitu kan. Udah, cuma belum ada update. Terus saya pulang, pas saya mau mau Jumatan jam berapa, jam 11 tuh saya tuh iseng lah buka email apakah ada update. Ternyata tuh saya ada update dari hotel yang interview saya hari Rabu yang tadi saya omongin gitu kan, ada update-nya kayak gimana, saya nggak diterima. Tuh ya, saya nggak diterima dengan alasan ada yang lebih kasarnya begitu kan. Cuman appreciate karena saya udah ngikutin semua prosesnya dengan lancar gitu kan. Saya tuh jujur kaget tapi nggak kayak gimana kan, karena ya memang di luar kendali kita kan gitu. Terus tuh saya udah ada tujuan mau Jumatan, cuman tuh saya milih masjid yang lebih jauh di Puncak. Saya tuh Jumatan di Masjid At-Taun, kalau misalkan teman-teman tahu. Kayaknya yang orang Jakarta atau orang Bogor pasti tahu sih Masjid At-Taun tuh. Saya Jumatan di situ, iya lebih jauh dari tempat Jumatan saya yang biasanya, cuman tuh saya mau sambil berkontemplasi, anjay. Saya mau sambil introspeksi soal saya nggak terima tuh. Saya tuh di jalan tuh Cirembai itu apa ya, kayak tetesin kayak nangis, cuman nggak nangis gitu. You got the point right. Cirembai, nggak tahu bahasa Indonesianya saya lupa gitu kan. Terus pas di masjid duar saya nangis gitu kan. Yang saya pikirin tuh kayak gini, iya saya udah ngasih yang terbaik gitu kan. Iya saya tahu salah dan benar atau gagal atau berhasil emang biasa, dan saya kan suka mengkampanyekan itu kan. Cuman ya tetap aja gitu, kalau misalkan gagal mah ya sedih gitu. Dan ini saya nangis, kenapa saya nangis? Karena yang pertama saya udah ngasih yang terbaik, dan yang kedua tuh saya gagal tapi ngelakuin yang saya cintai gitu kan. Maksudnya emang kalau berhasil oke banget rasanya, kalau misalkan gagal tuh kayak ngedown banget. Teman-teman pernah ngerasain kayak gini gak sih? Terus yang terngiang yang di kepala saya tuh kayak gini, ini tuh gue nggak diterima karena sebenarnya usaha gue tuh belum cukup oke, atau sebenarnya tuh gue tuh lagi dipersiapin buat hal yang lebih besar gitu kan. Jadi ya itu sih yang masih terngiang-ngiang tuh. Tapi kan gue sih udah ngasih yang terbaik ya Allah, tapi kan gue sih I don't know, ya namanya manusia gitu ya. Cuman ya itu, saya nggak diterima di di hotel kemarin tuh. Ya nggak apa-apa sih, sekarang udah damai. Cuman pada saat itu juga pas udah saya pulang Jumatan, makan, tiduran, udah damai lah pada saat itu. Soalnya malamnya saya cerita ke teman saya soal saya nggak diterima, dan udah nggak nangis soalnya ya emang udah damai itulah. Saya mau cepet-cepet move on gitu kan. Jadi tuh sekarang tuh saya masih nunggu soal keputusan dari hotel, enggak, dari perusahaan yang saya interview, yang di interview saya, yang saya di interview hari Kamis. Jadi itu apa ya? Oh iya, soal ini tuh karena saya anaknya emang gatel banget tuh, perasaan saya yang ditolak di perusahaan yang posisinya saya pengen tuh, nanti saya bakal buat konten. Harusnya sih uploadnya di 2 minggu ke depan, karena minggu depan saya mau ngebahas soal Solo karena sebulan saya ninggalin Surakarta, berarti kan gitu. Terus udah saya dapet kabar soal saya nggak diterima tadi, saya kayak biasa lah. Nah, buat ngebales kerja keras saya selama weekday itu saya main FC 24. Ya kayak ngecit dikit gitulah. Saya main FC 24, mulai karir mode lagi, manajer karir soal ini kalau Everton. Ya buat ngebales aja lah kayak gitu. Udah gitu aja sih 5 hari saya. Kalau misalkan weekend tuh saya kayak biasa santai aja, waktu sama keluarga, waktu sama kucing. Terus hari Minggu malamnya pasti nyiapin buat
besok buat besok hari Senin gue mau ngapain aja. Udah sih itu aja videonya di video minggu depan di episode kedua. Kalau semuanya lancar, itu saya bakal cerita kalau misalkan saya tuh bakal diterima atau enggak di perusahaan selanjutnya gitu kan. Kalau misalkan diterima berarti saya ada undangan ke Bandung. Mungkin kalau misalkan ada undangan ke Bandung nanti saya balik ke Bandung, terus ya teman-teman ikutin perjalanan saya aja lah gitu. Dari nganggur sampai dapat pekerjaan terus bisa nggapai mimpi-mimpi saya kan. Terus minggu depan juga saya mulai belajar bahasa lagi lebih intensif, dan semoga saya bisa lari aja sih karena ini hal yang harus saya korbanin karena saya saking kerja kerasnya buat konten dan nyiapin buat interview di minggu kemarin. Udah itu aja, nanti dengerin cerita-cerita saya lagi ya, terutama soal saya yang mau ngegapai mimpi saya. Saya aja bisa ngegapai mimpi saya, masa kamu enggak?